sepanjang hari ini, khotbahnya adalah tentang kemenangan dalam hubungan. Yang kami rindukan, kemenangan Bapak Ibu di tahun kemenangan dan international blessing, berkat-berkat ilahi, berkat-berkat internasional. Jangan sampai kita fokusnya hanya menang itu di area pekerjaan, di area-area berkat saja. Tetapi harus berani untuk menyenangkan bahwa aku rindu mengalami kemenangan dalam hubungan. Belajar dari hati Abraham di ibadah yang pertama, yang kedua hati Ishak. Di mana itu belajar bagaimana Ishak itu memang seorang pewaris. Pewaris punya kesulitan sendiri, walaupun kadang-kadang di dunia sering mengatakan, gampang pewaris itu, perintis itu yang susah. Percayalah, perintis dan pewaris sama-sama mengalami hidup yang tidak mudah. Untuk seorang pewaris itu punya benchmark tertentu. Sudah meraih titik tertentu, iya kamu memang. Papamu kan memang punya, keluargamu kan memang keluarga yang bisa mewariskan kamu sesuatu. Sedangkan seorang perintis hanya menyampai suatu titik tertentu, orang akan bertepuk tangan. Itu yang dialami Ishak. Dibelajar di situ Ishak bagaimana memanage hatinya sampai Tuhan melanjutkan visinya Abraham tidak stop di dalam kehidupan Ishak, tetapi bisa turun sampai di sebuah generasi Yakub, dan ini sekarang kita nyampe di Yusuf. Ibadah ketiga tadi saya menceritakan tentang bagaimana Yakub menjalani suatu fase dalam kehidupannya, dia mengalami suatu ketakutan dalam satu hubungannya, yaitu dia harus bertemu dengan Esau dan dia berhasil keluar. Dan disitulah ada mujizat hubungan. Yang awalnya dia sangat ketakutan karena ada Tuhan. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan dan Tuhan mengubahkan situasinya. Kelihatannya sulit, tidak tahunya. Awalnya Yakub melakukan dengan penuh strategi. Aku mau ketemu dengan Esau, ini yang aku harus lakukan, ini. Ternyata strateginya tidak ada yang jalan, dia tampil dengan tulus hati dan terjadi rekonsiliasi. Tapi saya sampaikan tidak hanya stop sampai rekonsiliasi, ternyata Yakub melakukan mesbahnya, dia membangun sesuatu dalam kehidupannya. Sekarang kita stop sampai di Yusuf, hati Yusuf, lalu nanti ibadah kelima hati Yehuda. Bapak Ibu, kemarin di ibadah Voltage kami berkesempatan untuk bisa Valentine bersama orang tua dengan para voltagers juga. Voltagers itu adalah istilah anak-anak gereja anak kami. Kalau super trooper usia PG, playgroup, sampai di fase kelas 1 SD, sampai kelas 3 SD kalau enggak. Ini kelas 3 SD sampai nanti SMP 2 itu adalah voltagers namanya. Voltage. Nah di usia voltage itu Bapak Ibu, saya mengerti ternyata zaman sekarang waktu diskusi dengan praktisi pendidikan ada namanya OSCEA, yaitu online sexual abuse. Bagaimana seorang anak muda, terutama anak-anak kecil, kalau generasi saya dulu, orang tua selalu mengingatkan, jangan mau ya kalau dikasih permen ya, jangan mau dikasih makanan, jangan mau itu nanti kamu diculik, nanti kamu diginikan. Zaman sekarang lebih sophisticated, lebih canggih. Hanya pakai foto, muka yang menarik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu dimasukkan, dipakai bahasa di direct message-nya, boleh kenalan enggak, gini-gini. Ini dilakukan sosial eksperimental kepada beberapa anak muda di negara maju. Bukan negara berkembang, negara maju di mana tingkat intelektualnya cukup bagus semuanya. Dan anak-anak itu merespon, ditanggapi benar-benar serius. Dan mereka itu merespon bertemu di taman, bertemu di mobil, bertemu di tempat-tempat tertentu. Dan ternyata yang menemui adalah orang tua mereka. Dan orang tua mereka syok, ternyata anak-anak mereka begitu percayanya sampai bisa masuk ke dalam mobil. Dan yang eksperimen di mobil itu adalah
anaknya naik mobil, begitu naik mobil langsung ditutupi kepalanya dengan kain persis kayak diculik gitu. Yang menutup mukanya itu adalah orang tuanya. Setipis itu. Bisa juga skenarionya diganti. Yang menculik adalah orang yang pertama kali dikenal di dunia online-nya itu. Bapak Ibu, inilah dunia yang sedang dihadapi anak-anak. Saya ini tidak jemu-jemunya nyeritakan ini agar Bapak Ibu bisa aware. Ini loh problem yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda. Karena Bapak Ibu juga harus peduli. Anak-anak muda ini juga bagian dari kehidupan kita nantinya. Tanggal 1 Maret kita akan mengadakan Bible Study yang akan dipimpin Pastor Philip Mantova. Saya dorong yang di sini punya ponaan, punya anak, putra putri. Ayo dorong ikut mereka 1 hari di rumah Tuhan jam 10 sampai jam 14.30 kita berbondong-bondong belajar Bible Study. Di sini belajar karakter dari salah seorang penulis 2/3 perjanjian baru yaitu Paulus. Rasul Paulus, Pastor Philip akan menjelaskan bagaimana bagaimana Rasul Paulus ini kehidupannya, belajar melalui Alkitab. Ayo ajak ponaan-ponaan, ajak putra-putri kita untuk bisa mengikuti. Bapak Ibu juga boleh mendampingi mereka juga. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke meja resepsionis. Dan selain itu juga pengembalaan anak-anak muda kami, Army of God. Itu juga ada Finding Major yang akan dilakukan di pertengahan Maret. Ini usianya adalah usia 3 SMP sampai 3 SMA. Mereka akan dites minatnya. Ada minat apa di bidangnya. Mungkin yang suka matematika, suka biologi. Mereka akan diarahkan. Kamu sebaiknya nanti kuliah ini. Kamu sebaiknya nanti kuliah ini. Jangan sampai usia kuliah di jenjang terakhir di pendidikan tingginya. Di SMA. Ditanya mau jadi apa? Gak tahu aku ini mau jadi apa. Mau kuliah apa? Gak tahu. Orang tua juga gak tahu, anak juga gak tahu. Nanti mengambil sebuah kuliah yang di tengah-tengahnya itu perjalanan mereka itu struggle. Karena itu bukan talenta mereka di sana. Bukan minat mereka juga di sana. Ayo, mumpung ada Finding Major di sini, bondong-bondong ponaan atau putra-putri kita bisa diikutkan di Finding Major ini juga. Ini kegeraan dari gereja anak-anak muda kita. Kita sekarang belajar bagaimana hatinya Yusuf. Kenapa kok saya membawakan kemenangan dalam hubungan? Waktu saya lihat-lihat 5 hal utama yang membuat seseorang terkendala dalam hubungan. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, hubungan pekerjaan ya, komunitas, maupun secara umum bersama masyarakat. Apa yang membuatnya? Yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif. Jarang bicara. Kalau ngomong, antara yang mendengarkan yang sama yang bicara tidak ketemu titik temunya. Yang bicara merasa, yang bicara sudah ngerti, yang dijak bicara merasa nggak penting, nggak didengarkan. Ujungnya pada saat ditanyain, loh yang kapan hari aku sudah bicara itu loh. Iya aku gak dengarkan. Mulai terjadi pertengkaran di dalam suatu hubungan itu. Mulai terjadi ketidakcocokan. Ini saya nyampaikan ini bukan hanya di dalam hubungan pasangan, suami istri atau apa. Termasuk orang tua dengan anak itu bisa terjadi hubungan komunikasi yang tidak efektif. Lalu yang kedua, apa kendalanya? Yaitu egoisme dan kurangnya empati. Yang ketiga, luka batin dan pengalaman masa lalu. Ini yang tadi dihadapi Yakub. Yakub itu punya trauma masa lalu, punya pengalaman masa lalu, tapi dia berani menghadapinya. Dan ternyata pada saat dia selesai menghadapinya, janji Tuhan diberikan kepada dia. Ada suatu fase dalam kehidupan Anda itu Anda harus berani ngambil keputusan itu. Maka kedewasaan rohani kita akan meningkat. Jangan hanya menjadi seseorang yang tidak berani di-challenge, ayo ampuni orang. Dia dulu yang ngomong. Aku takut kalau aku harus ngomong dulu. Nanti gengsiku gimana? Masa aku yang ngomong dulu? Aku ngulu gak salah. Belajar dari karakternya Abraham. Abraham tidak melihat siapa benar, siapa salah. Dia hanya pikirannya,
Ayo cari solusi. Cari solusi gimana? Dia nggak mengatakan gembalamu yang salah, gembalaku sudah benar. Karena kamu ponaan, kamu ikuti mauku apa? Langkah Abraham mengatakan, kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Tidak ada egoismenya dalam kehidupan Abraham tersebut. Dan keempat, ketidakseimbangan antara kewajiban dan hubungan. Saling menuntut, saling mengharapkan ekspektasi tertentu. Ini yang membuat kendala-kendala dalam suatu hubungan. Dan yang kelima, ini yang menjadi sebuah akar yang cukup kuat. Perbedaan nilai dan prinsip. Setiap pasangan yang akan menikah, tes ini. Prinsip dan nilai-nilai. Kalian itu sama apa tidak? Kalau tidak sama, karena kalian masih terbawa suasana romantis, semuanya jadi senang, walaupun berbeda sekali, masih bisa dihadapi. Percayalah nanti pada saat cinta itu harus diuji dan akan menjadi kasih. Kalau kita nggak memiliki kasih itu, percayalah itu akan menjadi jurang yang sangat dalam. Nilai dan prinsip hidup itu penting harus sama. Kalau hal itu terlewati, percayalah saya sering ketemu dengan pasangan-pasangan yang di tahun kelima pernikahannya harus dibenarkan nilai dan prinsipnya, harus saling menerima, dikatakan begitu. Loh, tapi waktu pacaran nggak kayak gitu Eko. Waktu pacaran semuanya iya karena kamu lagi dalam masa romansa. Suasana drakor itu percayalah Bapak Ibu semuanya itu indah. Tapi kalau sudah ada realita, percayalah semuanya akan tersibak dan disitulah cinta sejati akan diuji. Jadi di kami bimbingan pranika, cinta itu akan digeser dulu. Bisa nggak kalau kamu tanpa cinta, harus cinta ya, kalau nggak cinta nggak mungkin mengambil pasangan nih. Tapi realita ditunjukkan, ini loh. Hubunganmu dengan ini kalau diteruskan akan mendapatkan seperti ini. Kalian siap apa tidak? Kalian, loh ini kok kayak sepertinya hubungan kami ini di-challenge untuk menghadapi situasi yang tidak enak dan kami harus percayalah itu yang akan kami bangun. Kalau kalian bisa melewati dan kalau Bapak Ibu Saudara yang akan menikah bisa melewati fase itu, paling tidak punya modal yang lebih besar untuk menghadapi pernikahan. Bapak Ibu yang sudah menikah pasti Anda setuju dengan pikiran, apalagi yang sudah menikah masuk usia 5 tahun ke atas. Itulah cinta sejati kita akan dimurnikan terus menerus. Hati-hati di sini. Lalu di sini adalah hubungan Yusuf. Dalam fase kehidupan Yusuf itu saya melihat apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf yaitu mengampuni. Mengampuni itu salah satu tindakan yang paling sulit dalam kehidupan manusia. Tetapi merupakan kasih karunia terbesar manusia diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kata-kata mengampuni dan diampuni itu saling bergandengan. Bapak Ibu belajar untuk bisa merefill. Jangan-jangan selama ini kita boleh ke gereja, tapi PR mengampuni seseorang tidak pernah kita kerjakan. PR yang dialami Yakub itu adalah meminta ampun. PR-nya Yakub itu dia berani untuk meminta maaf kepada Esau. Walaupun kalau kita tarik, Yakub itu salah caranya. Dia menipu. Tetapi dari sisinya Esau itu membuang. Esau itu membuang hak kesulungan. Dia menganggap remeh, saya kasih, saya buang. Itu Esau. Bapak Ibu, kalau Yakub memberanikan diri untuk minta pengampunan kepada Esau, Yusuf ini kapasitasnya adalah mengampuni. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu yang hadir hari ini di tempat ini, pasti ada orang-orang yang berbuat salah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyakiti hati Anda. Kalau sehari 2 hari Anda masih menyimpan itu masih normal, namanya masih punya perasaan. Tapi kalau sudah puluhan tahun Anda membiarkan
sampah itu diam di hati kita, berarti kita juga ada ambil bagian dari kesalahan tersebut yang membiarkan. Awalnya orang itu salah terhadap kita, tapi kalau kita biarkan rasa itu terus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita dibahas tentang orang itu, Anda damai sejahteranya direnggut, maka kita juga ada ambil bagian dari kesalahan tersebut karena membiarkan sampah tersebut ada di hati kita. Kita belajar dari Yusuf di ayatnya yang ke-37, kita mulai 37 sampai 23. Apa yang dialami Yusuf? 37, ayat 37. Oke, saya bukakan dari sini aja. Ayat 37. 23 sampai 28. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya. Saya bacakan lagi. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan membawa untanya, membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya dan mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Stop sampai sana, kita nggak perlu lanjutkan. Hanya sampai 23 dan 24, 25. Baru saja Yusuf sampai, saudara-saudara menanggalkan jubah. Ini suatu penghinaan bagi Yusuf. Ini suatu penghinaan bagi orang kalau pakaian itu sampai dilucuti dengan cara tidak sopan. Harga dirinya hancur, harga dirinya kayak dirobek. Mungkin beberapa dari hari ini yang Anda datang, ada kata-kata orang yang merobekkan harga diri Anda. Kamu ini apa? Kamu ini siapa? Kenapa kamu ini? Kamu ini selamanya seperti ini. Mungkin ada seperti yang dialami Daud. Yusuf. Yang mengalami proses ditanggalkan jubahnya. Pride-nya itu ditanggalkan, dilucuti. Itu mengena di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kata-kata mungkin itu dari orang tua Anda sendiri. Mungkin juga dari sahabat. Atau mungkin juga bukan dilucuti, tapi dikhianati. Ini pengkhianatan orang yang harusnya melindungi dia. Dia itu anak bukan paling bungsu, tapi kedua terbungsu. Jadi Benyamin paling bungsu, dia ini kakaknya Benyamin. Jadi dia ini yang nomor 11 dari total 12. Harusnya kakak-kakaknya itu yang melindungi dia. Mungkin Bapak Ibu ngalami, orang yang harus melindungi Anda, itu yang malah menjerumuskan Anda ke dalam sumur kering, tidak berair. Anda menyimpan itu, Anda kecewa, Anda menghindari orang itu, dan Anda marah secara hati Anda. Dan ini juga yang dialami oleh Yusuf. Pengkhianatan itu membawa kita ke dalam penderitaan yang panjang. Tapi ingatlah ini yang akan membebaskan engkau. Tuhan dapat bekerja dalam segala situasi. Katakan amin. Kalau engkau sedang mengalami hal itu, jangan dibiarkan. Saya rindu waktu saya menyiapkan firman ini, ayat ini, khotbah ini. Ada orang-orang yang dilepaskan dari belenggu-belenggu masa lalunya. Yang setelah bertahun-tahun sudah menjadi seperti kanker di hatinya. Kanker hati yang menggerogoti terus. Hari ini, engkau dengan kesadaranmu, lepaskan pengampunan. Dan dikatakan juga, Yusuf setelah melewati saudara-saudaranya seperti itu, apa yang dia dialami juga. Di ayat yang 39, ayatnya yang ke-39, 2-4, pasal ayat 2-4 saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil
segala sesuatu yang dikerjakan. Belajar dari Yusuf. Harusnya dia pada saat dikirim di rumah Potifar, hatinya penuh kepahitan loh. Orang yang hatinya penuh kepahitan tidak bisa disertai Tuhan. Bapak Ibu, jangan simpan kepahitan itu dalam hati. Untuk melihat tahun kemenangan, kepahitan itu harus dibuang. Kepahitan itu harus diserahkan. Daud tetap mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Berarti artinya Daud hidupnya tidak penuh kepahitan. Bapak Ibu, Anda rindu mendapatkan breakthrough? Breakthrough itu sudah di depan pintu Anda. Tapi kepahitan itu yang Anda pegang terus menerus. Kelegaan, damai sejahtera yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda pegang, itu sudah ada di depan pintu, tetapi Anda terus memegang. Tuhan gak mengerti, gak tahu sakitnya gimana. Bagaimana orang itu menyakiti aku, bagaimana orang itu membuat aku itu sampai hari ini. Mungkin ada yang Anda utangin, dan dia sudah tidak ada dalam kehidupan Anda, dia sudah lari kemana. Dan itu terus Anda pikirkan, sampai pekerjaan Anda pun terpenggalai. Hanya karena memikirkan uang yang dibawa lari. Harusnya Anda sudah memikirkan persis kayak Yusuf. Yusuf sudah tidak memikirkan, aku dibuang ya, jubahku mana? Kalau sekarang hari ini jubahku adalah baju karyawannya Potifar, hari ini aku pakai. Aku tidak akan memikirkan baju warna-warniku. Aku akan memakai baju yang tulisannya kediaman rumah Potifar, karyawan dari keluarga Potifar. Mungkin bajunya biasa, tapi dia dengan yakin aku akan pakai. Bapak Ibu, jangan hidup di masa lalu. Bergeraklah maju. Ini sudah tahun 2025, di bulan kedua. Jangan posisinya stuck diam. Tidak menyelesaikan apapun di hati. Mulai hari ini, belajarlah untuk bisa melepaskan yang sudah lalu. Bergeraklah berlari menuju tujuan. Dan ini dikatakan Daud sudah bisa menerima semuanya dalam kehidupannya. Kelihatannya semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan sesuai rencana Yusuf. Dia melihat perlindungan Tuhan, dia melihat penyertaan Tuhan. Dan inilah yang terjadi di ayatnya yang ke-20 sampai 23 kita baca. Saya akan bacakan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan ke dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf tidak pahit. Hari ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Hati kita pahit, kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita hanya melihat itu, Tuhan ini enggak adil Tuhan. Tuhan ini enggak adil. Selesaikan hari ini, bawa ke altar Tuhan. Kepahitan kita, berikan seluruh hidup kita di dalam rencana Tuhan secara penuh. Anda pahit, visi Tuhan tidak akan bisa terbuka dalam kehidupan Anda. Yusuf kalau pahit dalam hidupnya, dia tidak akan bisa melihat planning Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Dia akan dipakai oleh Tuhan. Kalau isinya hanya pahit. Tidak ada namanya ayat 45. Kita buka ayat 45. Kita belajar hatinya Yusuf ya. Bagaimana seseorang yang bisa diangkat menjadi seorang perdana menteri. Nomor 2, pengendali pemerintahan. Yang bisa membuat seharusnya sebuah bangsa itu mengalami kekeringan tetapi mendapatkan sesuatu advantage, suatu keuntungan. Dia bisa panen pada saat bangsa-bangsa lain sedang kelaparan. Seseorang yang bisa dipakai situ, Anda lihat, dia menghadapi juru minum, juru makan yang melupakan dia.
tanpa juru roti dan juru minum ya. Tanpa kepahitan, dia dilupakan tiba-tiba berapa tahun gitu, dia dilupakan, tidak diingat. Ternyata Tuhan bisa promosikan. Makanya jangan hanya lihat promosinya, lihatlah perkembangan hatinya seorang Yusuf. Yusuf itu selalu mau dibentuk. Orang Kristen sebagian besar banyak mau melihat promosinya tetapi tidak mau dibentuk. Inilah yang Yusuf, puncak dari kebesaran hatinya. Yaitu pada saat dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya di Kejadian 45 ayat pertama. Seorang yang melihat visi Tuhan lebih besar dalam kehidupannya. Yang bisa melihat kebesaran Tuhan, pemakaian Tuhan dalam kehidupannya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu ia berserulah, suruhlah keluar semua orang yang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan bagi seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen, aku akan dekat kepadamu, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Bapak Ibu kalau melihat apakah ini kata-kata seorang yang pahit? Akulah Yusuf. Seseorang yang sudah berhasil dalam kehidupannya. Memang di ayat sebelumnya itu merupakan pergumulan seorang Yusuf yang mengatakan, mana kamu punya adik bungsu? Itu rasa kerinduannya dia terhadap adik bungsunya yaitu Benyamin. Dia ingin lihat Benyamin, makanya dia ngomong, bawa kalau kamu mau beli gandum, bawa adikmu ke sini. Setelah itu karena dia ingin dengan adiknya dan juga dia ingin kakak-kakaknya ini mengalami membuka mata bahwa pialanya itu ditahan di dalam keledainya Benyamin dan kakak-kakaknya itu ditahan. Dan disitulah itu rencana yang indah. Nanti saya akan jelaskan di ibadah yang kelima. Kenapa Yehuda diperkenankan oleh Allah. Tuhan sampai mau turun melalui generasinya Yehuda. Karena suatu sikap hatinya Yehuda yang menyukakan hati Tuhan. Di sini kita belajar hatinya Yusuf. Di ayat ke-45 dia sudah gak tahan. Dikatakan dia tidak bisa menahan hatinya lagi. Akhirnya dia ngomong, aku ini Yusuf, aku ini Yusuf. Bapak Ibu Saudara, untuk melihat tahun kemenangan 2025 ini, bisa gak kita menang terhadap diri kita dulu? Bereskan kepahitan-kepahitan, kebencian kita terhadap orang-orang yang pernah nyakitin kita. Lepaskan pengampunan.
I forgive you. Kita berani ngomong dengan diri kita sendiri dulu. Aku maafkan orang ini. Tetapi tidak cukup sampai itu. Kalau hanya dikatakan dengan diri kita sendiri, kita nggak berani declare keluar. Ya kita bisa aja, hari ini aku maafkan, besok enggak. Hari ini aku maafkan, besok enggak. Akhirnya seperti yoyo. Hari ini enggak, ya besok iya, hari terus enggak. Beranilah untuk melakukan telepon atau komunikasi dengan orang yang menyakiti Anda. Katakan, masalah kita udah selesai ya. Enggak perlu, ceritakan apa yang perlu diceritakan. Kesalahpahaman, bangun komunikasi yang efektif. Tetapi tidak perlu hanya menjelaskan diriku ini paling benar, diriku kamu yang salah, kamu yang salah. Tapi gini, bagi kita udah selesai ya. Bagi aku sudah gak ada masalah lagi dengan kamu. Seperti itu. Kalau ini tentang keuangan, ada orang yang melarikan, mintalah pertanggungjawaban juga. Kamu kalau ada kesulitan cerita sama aku, jangan hanya diam dan lari. Kalau kamu ada kesulitan, aku buka ruang untuk diskusi. Gimana? Minta pertanggungjawaban, tetapi di hati kita, ini yang harus ditangkap ya. Ini gak perlu disampaikan dengan orang-orang yang punya kewajiban tanggung jawab keuangan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai, di hati kita adalah berpikirnya, let go. Tetapi harus minta pertanggungjawaban juga Bapak Ibu. Setiap pundi yang Bapak Ibu sudah hasilkan itu berasal dari keringat. Dan pada saat proses peminjaman pertama kan kata-katanya pinjam. Pinjam harus dikembalikan. Tapi bukan itu yang menjadi kita merasa berhak memaksa dia, menekan dia. Tapi karena hati kita sudah beres, maka kita bisa ngomong, kamu kesulitannya di mana? Dan ingat, walaupun sudah selesai dengan hati kita, kalau itu terulang lagi, jangan sampai jatuh di lubang yang sama ya Bapak Ibu. Jangan langsung, kita udah selesai ya, ya oke. Aku bisa pinjam lagi dah. Ya, jangan sampai terulang lagi, Bapak Ibu artinya jatuh di lubang yang sama. Tapi hati Anda sudah beres. Yang penting itu hati kita itu beres. Jangan sampai hati kita enggak beres, kita juga bisa punya kacamata melihat Tuhan itu dengan cara yang salah lama-lama. Tuhan, aku yang bersusah-susah, orang itu yang punya problem dengan aku, kok enak Tuhan. Hidupnya kok lebih enak daripada aku. Engkau akan melihat, kita bisa melihat kita bisa merasa bahwa it's not fair Tuhan, it's not fair. Terus kita membuat itu terolah. Bayangkan Daud kalau merasa bahwa Tuhan, aku ini lebih baik. Tuhan yang memberikan aku mimpi. Tuhan yang memberikan aku mimpi kepada saudara dibandingkan saudara-saudaraku. Tetapi hidupku kok paling tidak enak Tuhan. Tuhan ngomong, aku itu ada gandum-gandum yang akan tunduk kepada aku. Bulan, matahari, bintang-bintang akan tunduk kepada aku. Tapi hidupku kok seperti ini. Kakak-kakakku kok lebih enak daripada aku. Bayangkan kalau itu ada di kepalanya Daud. Yusuf. Yusuf tidak akan melihat ayat 45, 1-11 ini. Yusuf mengambil keputusan bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Aku ada di posisi ini, berarti Tuhan itu punya rencana yang baik. Bapak Ibu, saya challenge Bapak Ibu. Ampuni orang, karena engkau rindu melihat keselamatan orang itu. Apalagi kalau orang itu belum mengenal Tuhan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Itulah challenge-nya kita. Biarlah itu menjadi pintu keselamatan bagi orang itu. Kesempatan Anda juga menunjukkan bahwa ini loh kasihnya Yesus. Aku belajar karena aku sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Aku pun mengampuni engkau. Belajar untuk bisa menginjil. Melalui awalnya pasti kita yang sakit dulu. Aku suruh ngampuni orang ini. Enggak gampang. Mungkin ada yang di sini harus mengampuni papa yang tidak punya fungsi papa. Mungkin di sini harus mengampuni seorang mama yang meninggalkan engkau selama ini. Saya nggak tahu, saya cerita ini mengalir saja, saya semua secara kebetulan persis sinetron ya. Tidak ada kebetulan, semua ini kebetulan dan saya nggak tahu cerita satu orang demi seorang. Tapi saya mengalir saja. Ada beberapa orang harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang terdekatnya. Kelihatannya hubungannya fine.
Tapi hati Anda menyimpannya dendam. Anda sampai hari ini masih komunikasi dengan orang-orang itu. Tetapi ada di baliknya itu suatu hati yang tidak suka. Bapak Ibu, firman ini bermata dua. Saya barusan menyampaikan ini, kepala saya langsung search, apakah ada ya orang-orang yang aku perlakukan seperti itu, yang aku harus bereskan juga ya. Saya berdoa, pada saat engkau membereskan ini, Tuhan akan buka jalan-jalan. Belajarlah punya visi yang lebih besar, Tuhan akan membuka. Seperti Yusuf, Tuhan menyuruh engkau jalan dahulu, agar membukakan pintu bagi orang lain. Agar bangsa Israel itu nanti bisanya masuk di tanah Mesir ini. Yusuf, penderitaannya yang dialami Yusuf itu merupakan pintu gerbangnya untuk keselamatan lebih banyak orang. Bapak Ibu siap enggak menghadapi hal-hal seperti ini? It is well with my soul. Ini baik-baik saja dengan jiwaku. Aku akan mengampuni orang yang menyakiti aku. Biarlah aku ini menjadi pintu gerbang untuk keselamatan orang lain. Sebentar lagi bawa hati kita kepada Tuhan. Injillah melalui kehidupan kita. Bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan. Berikan hati kita secara penuh kepada Tuhan hari ini. Katakan itu. Kalau engkau gak bisa ngampuni orang itu, engkau katakan dengan Tuhan. Tuhan, aku gak mampu sendiri. Aku ini butuh Tuhan. Aku ini butuh engkau Tuhan. Hari ini aku bawa hatiku secara utuh Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku. Kalau aku harus menyelesaikan yang ini Tuhan. Aku butuh Tuhan untuk menguatkan. Mari saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Siapkan hati kita. Renungkan apa yang Tuhan bicarakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang perlu Anda mengampuni seseorang dalam kehidupan. Atau beberapa orang malahan. Yang selama ini malah karena engkau gak bisa ngampuni. Kaki Anda malah terikat. Anda tidak bisa lari kemanapun. Anda kelihatannya ke gereja. Tetapi pertumbuhan tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Anda mungkin rajin ke CG juga. Tetapi kehidupan itu seperti stuck dalam kehidupan. Mungkin ini harus plugnya dibuka. Tuhan akan mengalir. Kasih Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Mari bawa hati kita secara utuh, secara penuh di hadapannya.